Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horror Next Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari kemarin, Kampung Demit. Jadi ini adalah bagian akhir dari Kampung Demit series. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigi, terutama warga RT 05. Karena kabarnya Nyai Pigi ini tinggal di area sini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman. Serta RT 5 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarak satu rumah ke rumah lainnya pun sangat jauh. Selain itu, RT 05 adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi, cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 5. Namun kenyamanan RT 5 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari sudah petang, RT 05 adalah RT yang paling menyeramkan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigi. Siapa Nyai Pigi? Nyai Pigi, atau yang lebih dikenal dengan Pigi, yang berarti perawan, adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda, namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pigi adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigi lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit atau anak terakhir, Yudi. Yudi adalah temanku sejak SMP. Rumahnya ada di RT 05. Dulu Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigi, yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang, rumah Yudi pasti sudah ditutup. Dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon juwet. Sejak dulu pohon juwet memang menyimpan sejuta misteri. Karena menurut kabar, pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon juwet di samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma bau melati yang menyengat dari luar kamarnya.
Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran tiga makhluk, yaitu kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pigi sendiri. Namun kali ini, tidak hanya aroma melati yang tercium. Ada sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok, tok, tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya. Karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya itu. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juwet, ada seseorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih, seperti seseorang yang sedang bernyanyi dan membuyarkan kantuk Yudi saat itu. Berbekal nekat dan penasaran, akhirnya Yudi nekat untuk mengintip. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pergelaran wayang. Lama Yudi mengamati sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja ia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya semenjak kejadian itu, Yudi seringkali melihat bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di lemari baju Yudi, menatapnya dengan bibir senyum. Meski begitu, Yudi sendiri mengatakan bila Nyai Pigih ini tidak pernah membuatnya celaka. Dia hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah-olah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Cerita selanjutnya masih di desa Kampung Demit ini. Jadi, seperti yang sudah pernah saya bicarakan ya di video sebelumnya, memang kampung ini dihuni banyak makhluk goib. Jadinya ya akan ada cerita yang berbeda-beda, beda makhluk gaib juga. Cerita kali ini adalah cerita tentang sundel bolong. Ada satu jalan di kampungku yang bisa dikatakan paling dihindari, karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita yang cantik nan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja di punggung wanita ini ada sebuah lubang yang menganga. Ya, warga kampung memanggilnya sundel bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seseorang itu tidak sadar, termasuk Cak Mun yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampungku. Seringkali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan yang tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampungku. Singkatnya, ada sebuah buk kuning
atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong. Karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 03 dan 04, disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun sendiri yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia. Dia juga berusaha untuk bersikap wajar saja. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging ampela. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini. Sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi dimakan sendirian. Meskipun begitu, ia belum menaruh curiga sedikitpun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur nasibnya. Sampai si wanita itu mengatakan, "Mas, saya boleh minta tolong?" Mendengar hal itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Minta tolong apa?" Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai. Ya, meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan ya, akhirnya si penjual nasi goreng itu menyanggupi. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggung wanita itu. Aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah-olah garukan dari penjual nasi goreng itu ikut kayak mencabut sesuatu gitu ya. Selain itu, ada aroma bau amis dan aroma jeroan yang membuat si penjual nasi goreng itu tidak nyaman dekat-dekat. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai akhirnya dia kaget. Di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya, yang rupanya penampilan wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang, terurai, berantakan. Sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang. Dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sanalah ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tertawa cekikikan. Si penjual tumbang, jatuh pingsan, dan baru diketemukan warga keesokan paginya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan sundel bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri, semenjak saat itu warga sepakat untuk memberikan pencahayaan di jalan ini. Ya, hingga saat ini jalan itu masih terkenal dengan cerita ini. Meski penampakan sundel bolong di jalanan ini sudah tidak pernah terdengar lagi atau tidak seeksis dulu lagi. Baik, mungkin itulah akhir dari cerita Kampung Demit yang dulunya pernah menjadi kampung dari Mas Simple Man. Jadi ada beberapa kisah di dalamnya ya. Dan itu adalah kisah terakhir, yaitu tentang sundel bolong. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.